Anda sedang mengikuti acara The Living Word, Firman yang Hidup. Program membaca Alkitab secara lengkap dalam setahun dan merenungkannya bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui program ini, setiap hari Dr. Bambang Wijaya akan mendampingi Anda untuk membaca satu pasal dari kitab Mazmur atau Amsal, dua pasal dari kitab Perjanjian Lama secara kronologis, dan satu pasal dari kitab Perjanjian Baru. Diawali dengan rangkuman serta penerapan dari firman Tuhan tersebut bagi kehidupan Anda sehari-hari. Program ini akan semakin memberkati Anda bila di saat firman Tuhan dibacakan, Anda mengikutinya dengan membaca Alkitab Anda di dalam hati, menggarisbawahi kalimat-kalimat firman Tuhan yang mengesankan hati Anda, merenungkannya kembali, dan menuliskan hasil perenungan tersebut dalam sebuah buku catatan. Selamat mengikutinya. Tanggal 5 Juni. Hari ini kita akan meneruskan pembacaan Alkitab kita dengan membaca Amsal pasal yang ke-5. Hikmat juga akan nampak dalam perilaku seksual seseorang. Oleh karena itu, pasal ini memberikan pengajaran bahwa lingkup hubungan seksual yang benar adalah dalam lingkup suami istri. Sedangkan perzinahan akan mendatangkan pelbagai malapetaka. Pada awalnya perzinahan akan terasa manis, namun akan berakhir dengan kepahitan. Pada awalnya seperti suatu jalan yang lurus, namun akan berakhir dengan surat yang menyesatkan dan membinasakan. Penulis Amsal menyebutkan pelbagai malapetaka tersebut. Antara lain, yang pertama, kehilangan kehormatan. Yang kedua, kehilangan sukacita. Yang ketiga, kehidupan yang sia-sia. Yang keempat, kerugian secara harta. Yang kelima, penderitaan tubuh jasmania. Yang keenam, yaitu kebinasaan. Amsal pasal yang ke-5. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh, kalau daging dan tubuhmu habis binasa, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulangmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita dengan membaca kitab Perjanjian Lama, yaitu pada kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-23 dan pasal yang ke-24. Pasal yang ke-23 mencatat dua hal yang dilakukan oleh Daud saat ia sudah menjadi tua dan lanjut umur. Yang pertama, ia mengangkat Salomo untuk menggantikan dirinya sebagai Raja Israel. Yang kedua, ia mengatur pembagian tugas bagi orang-orang Lewi, serta membagi mereka dalam 3 rombongan menurut nama anak-anak Lewi, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Pasal yang ke-24
mencatat pembagian para imam dalam tugas penyelenggaraan ibadah sebagaimana yang diatur oleh Daud dengan bantuan Imam Sadok dan Ahimelek. Dengan kata lain, ada dua hal yang dikerjakan oleh Daud untuk memastikan Israel akan hidup dalam berkat Tuhan. Yang pertama, mengatur kelancaran roda pemerintahan, dan yang kedua, mengatur kelancaran penyelenggaraan ibadah. Dua hal ini jugalah yang sangat diperlukan bila kita ingin hidup dalam keberhasilan. Yang pertama, bertanggung jawab atas tugas pekerjaan kita sehari-hari. Dan yang kedua, tidak mengabaikan tanggung jawab atas kehidupan ibadah sehari-hari. 1 Tawarikh pasal yang ke-23. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang itu 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Setan dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei adalah Selomit, Hasiel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Sisa, Yeusi, dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Yahat ialah kepala dan Sisa orang kedua. Tetapi Yeusi dan Beria tidak mempunyai banyak anak. Maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel, 4 orang. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya sampai selama-lamanya untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa abdi Allah itu digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak-anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak-anak Yishar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria anak yang kedua, Yehasiel anak yang ketiga, dan Yekameam anak yang keempat. Anak-anak Uziel ialah Mika, seorang kepala, dan Yisya anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kis. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Kepala-kepala puak mereka pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka. Orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang, dan pada waktu mempersembahkan sewa korban bakaran kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus, dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan.
1 Tawarikh pasal yang ke-24. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Sadok dari Bani Eleazar dan Ahimelech dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak. Tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netaneel, panitera itu seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Sadok, Ahimelech bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali 1 puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula 1 puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh kepada Yoyarib, yang kedua kepada Yedaya, yang ketiga kepada Harim, yang keempat pada Seurim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang ke-9 pada Yesua, yang ke-10 pada Sekanya, yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hesir, yang ke-18 pada Habizes, yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20 pada Yeskiel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maazia. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk dalam rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaran Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yedehya, dari anak-anak Rehabia ialah Yisia seorang kepala, dari anak Yisar ialah Selomot, dari anak-anak Selomot ialah Yahat, anak-anak Hebron ialah Yeria seorang kepala, Amaria anak yang kedua, Yasiel anak yang ketiga, dan Yekameam anak yang keempat. Anak Usiel ialah Mika, dari anak-anak Mika ialah Samir, saudara-saudara Mika ialah Yisia, dari anak-anak Yisia ialah Sakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaasia anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yaasia anaknya ialah Syoham, Zakur, dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleazar, dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kis, anak Kis, yakni Yerameel, anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Sadok, Ahimelech, dan para kepala puak, para imam, dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Sekarang kita teruskan pembacaan Alkitab kita dengan membaca kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dalam pasal ini Tuhan Yesus mengajarkan 3 hal yang harus dilakukan oleh para muridnya sesudah ia meninggalkan mereka. Yang pertama yaitu agar mereka tetap bersikap setia kepadanya, yaitu dengan tetap tinggal di dalam Dia. Dengan demikian maka hidup mereka akan menjadi produktif sehingga memuliakan Tuhan. Yang kedua yaitu agar mereka tetap saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi mereka dan memberikan nyawanya bagi mereka. Yang ketiga, yaitu agar mereka tetap bersaksi tentang Yesus seperti yang dilakukan oleh Roh Kudus, walaupun karena itu mereka akan dibenci oleh dunia. Yohanes pasal yang ke-15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Anda telah mengikuti acara The Living Word, Firman yang Hidup. Program membaca Alkitab secara lengkap dalam setahun dan merenungkannya bersama Dr. Bambang Wijaya. Setiap hari, melalui program ini, Dr. Bambang Wijaya akan mendampingi Anda untuk membaca satu pasal dari kitab Mazmur atau Amsal, dua pasal dari kitab Perjanjian Lama secara kronologis, dan satu pasal dari kitab Perjanjian Baru. Diawali dengan rangkuman serta penerapan dari firman Tuhan tersebut bagi kehidupan Anda sehari-hari. Sampai berjumpa kembali esok hari pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati. My feet and